Halo Sobat EGC, dengan Evi di sini. Jumpa lagi kita di Nursing Class. Nursing Class berbagi topik-topik penting dalam dunia perawatan yang informatif, menarik, dan juga tentunya memudahkan kamu dalam belajar. Yuk, tunggu apa lagi? Simak video ini sampai selesai. Pada episode 4 ini, kita akan membahas satu topik yang menarik nih dalam dunia keperawatan medikal bedah, yaitu topik glaukoma. Seorang pemuda datang ke polimata karena ada gangguan pada penglihatannya. Ia mengeluhkan penglihatannya kabur, menyebutkan ada lingkaran seperti pelangi ketika melihat cahaya yang terang, dan juga lapang pandangnya menjadi menyempit. Buat kamu nih yang telah membaca tentang gangguan mata, mungkin akan curiga jangan-jangan pemuda ini mengalami glaukoma. Nah, mari kita pelajari lebih dalam, apa benar pemuda ini menderita glaukoma? Mari simak video ini sampai habis, no skip, agar kamu bisa lebih paham ketika menghadapi pasien dengan keluhan yang serupa. Mata sebagai salah satu panca indera kita dapat mengalami berbagai macam gangguan, baik yang bisa diatasi dengan pemberian obat atau dengan pembedahan. Gangguan yang terjadi pada mata itu bisa disebabkan oleh apapun, misalnya seperti adanya infeksi, gangguan peredaran darah di sekitar mata, lalu juga adanya gangguan tekanan intraorbital atau cedera. Tetapi pada episode kali ini kita hanya fokus membahas satu gangguan yang terjadi pada mata, yaitu diakibatkan karena adanya gangguan tekanan orbital atau tekanan dalam bola mata. Pertama kita akan bahas apa sih itu glaukoma? Ini penampakan mata yang mengalami glaukoma. Glaukoma terjadi ketika tekanan intraokular atau tekanan dalam bola mata terlalu tinggi karena ada gangguan aliran keluar aqueous humor atau cairan bola mata sehingga menekan dan merusak saraf penglihatan atau saraf optik. Ada dua jenis dari glaukoma. Yang pertama itu adalah glaukoma sudut terbuka atau yang disebut sebagai kronis. Ini biasanya muncul secara perlahan dan biasanya tidak disadari oleh penderita. Lalu yang kedua adalah glaukoma sudut tertutup atau akut. Ini terjadi secara mendadak dan juga bisa menyebabkan kehilangan penglihatan secara permanen dalam waktu 48 jam dan 72 jam. Lalu apa saja sih penyebab dari glaukoma? Untuk glaukoma yang sudah terbuka, itu biasanya karena adanya proses degeneratif atau yang biasa kita sebut itu adalah dikarenakan adanya faktor usia. Lalu untuk glaukoma sudut tertutup, ini bisa terjadi karena adanya trauma, dilatasi pupil, stres, atau perubahan okular yang mendorong iris ke arah depan. Lalu bagaimana sih proses terjadinya sampai dengan glaukoma atau yang biasanya kita sering sebut tenaga kesehatan itu adalah patofisiologinya. Lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa seorang pasien ini mengalami glaukoma? Tentu dengan dilihat gejala-gejala yang dialami dari pasien tersebut. Glaukoma sudut terbuka dialami ketika terjadinya perubahan degeneratif jaringan trabekular yang menghambat saluran aqueous humor mata sehingga meningkatkan tekanan intraokular atau TIO dan menyebabkan kerusakan saraf optik. Dan glaukoma sudut tertutup terjadi ketika ada obstruksi saluran keluar aqueous humor karena penyempitan sudut anatomis antara iris dan kornea dan terjadi peningkatan tekanan intraokular secara mendadak. Lalu bagaimana kamu bisa tahu bahwa seorang pasien ini mengalami glaukoma? Tentu dengan dilihat gejala-gejala yang dialami dari pasien tersebut. Pada glaukoma sudut terbuka mungkin pasien tidak bergejala atau juga ada gejala seperti sakit kepala dan nyeri mata ringan, merasakan ada hal di sekitar cahaya, terjadinya penurunan ketajaman penglihatan terutama pada malam hari, bahkan kehilangan penglihatan perifer atau yang kita sebut sebagai blind spot. Sedangkan gejala untuk glaukoma sudut tertutup itu biasanya dikeluhkan oleh pasien itu bisa meliputi dari nyeri dan adanya tekanan pada mata, penglihatan yang kabur, penurunan ketajaman penglihatan, ada halo di sekitar cahaya, dan juga merasakan mual dan muntah. Selain kita menanyakan kepada pasien untuk mendapatkan gejala yang dialami oleh pasien, kita juga perlu melakukan pemeriksaan fisik. Apa saja sih yang biasanya ditemukan pada pemeriksaan fisik pasien glaukoma? Kamu akan menemukan adanya inflamasi atau radang mata unilateral atau kedua mata. Korneanya keruh dan pupil mata tidak reaktif terhadap cahaya ketika disorot senter. Setelah kita mendapatkan tanda, gejala, dan juga pemeriksaan fisik, kita juga masih perlu melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan diagnostik untuk memastikan bahwa pasien ini memang betul menderita glaukoma. Apa saja sih pemeriksaan fisik diagnostiknya?
Beberapa pemeriksaan diagnostik mata meliputi tonometri untuk menentukan adanya peningkatan tekanan intraokular. Alatnya seperti pada gambar ini. Pemeriksaan diagnostik yang lain adalah gonioskopi untuk memeriksa sudut ruang anterior mata dan oftalmoskopi mendapatkan visualisasi fundus. Jika semua data yang sudah kita dapatkan sudah memastikan bahwa pasien itu betul-betul menderita glaukoma, maka pasien akan diberikan terapi. Terapi ini meliputi pemberian obat untuk menurunkan tekanan intraokular dan juga menganjurkan pasien untuk beristirahat tirah baring atau bed rest, terutama untuk pasien yang mengalami glaukoma akut. Jika pasien tidak berespon terhadap terapi obat yang diberikan oleh dokter, dokter bisa saja melakukan tindakan pembedahan sesuai dengan kondisi pasien. Lalu dari aspek keperawatan, apa saja sih diagnosis keperawatan yang sesuai dengan kasus glaukoma ini? Tentu saja setiap pasien akan berbeda-beda sesuai dengan hasil pengkajian. Secara umum karena terjadi gangguan pada penglihatan, maka diagnosis keperawatan pada glaukoma ini meliputi nyeri akut, risiko cedera, ansietas, dan juga defisit perawatan diri. Dan tindakan keperawatan utama apa saja yang cocok untuk pasien glaukoma ini? Yang pertama, berikan dan jelaskan obat yang sudah diresepkan. Lalu yang kedua, siapkan pasien untuk dilakukan pembedahan jika diprogramkan. Lalu yang ketiga, rawat dan lindungi mata yang sudah dilakukan pembedahan. Yang keempat, anjurkan ambulasi segera setelah pembedahan. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu pantau tanda-tanda vital pasien, respon nyeri, dan juga ketajaman visual pasien. Oh iya, karena tidak ada pencegahan terhadap glaukoma, maka kamu juga perlu memberikan pendidikan kesehatan khusus untuk keluarga dan masyarakat umum agar proses perburukan itu bisa diperlambat. Jika glaukoma ini tidak diatasi segera, dapat menyebabkan kebutaan awal bagi penyandang penyakit diabetes dan juga ada riwayat penyakit keluarga. Glaukoma itu memiliki resiko mengalami glaukoma, sehingga penting banget nih untuk melakukan deteksi dini dengan memeriksakan mata secara berkala. Menarik bukan pembahasan kita kali ini? Glaukoma ini banyak dialami oleh masyarakat loh. Jadi buat kamu nih harus paham betul untuk dapat mendeteksi gangguan ini baik di keluarga, masyarakat, atau di pasien yang akan kamu temui ketika praktik keperawatan medikal bedah. Kalau kamu nih punya usulan topik apa yang pengen dibahas dalam nursing class selanjutnya, silahkan komen di bawah ini ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan nih video-video terupdate dari kami. Sampai jumpa di next class selanjutnya. Bye!